merekam. Oke, kita akan mulai. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan memulai PA kita. Ya, kita akan membahas tentang Matius pasal yang ke-11 ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Ya, memberikan tema tetap kita menyambung Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan bersyukur kepadamu. Hari ini kami diberi kesempatan boleh bersama-sama untuk belajar firman-Mu. Kami mohon Yesus yang menerangi hati kami, memberikan kami hikmat, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi sabda Tuhan. Kami ke dalam tangan-Mu. Berdoa juga bagi rekan-rekan kami yang lain, yang biasanya ikut PA, tetapi hari ini berhalangan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami memohon dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan membaca bagian firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal yang ke-11. Kita akan membaca ayat 12 sampai 19. Namun sebelumnya, saya mengajak kita untuk boleh membaca, ini pertanyaan yang tadi siang saya bagikan. Saya ingin tahu di antara kita semua sudah membaca bagian firman Tuhan itu dan berusaha untuk menjawabnya? Ya. Ya. Ada ya? Oke, kalau begitu. Kita tidak akan langsung menjawab, tetapi kita akan pelan-pelan, perlahan-lahan untuk membaca bagian ini. Ya. Oke, pertama-tama kita akan membaca ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15 terlebih dahulu. Mari kita boleh membacanya bersama-sama. Ya. Matius pasal yang ke-11 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Oke. Mari kita boleh bersama-sama untuk membaca bagian ini. 1, 2, 3. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nanti kita akan lanjutkan bagian yang kedua. Oke. Jadi kita akan pertama-tama melihat ayat yang ke-12. Ya, kita akan melihat ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 ini mengatakan, sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Oke. Yang ingin saya, pertanyaan tadi adalah, kira-kira ketika membaca ayat ini bagaimana pesan dari teman-teman? Tertarik? Kebingungan? Apa artinya? Saat ini mungkin kita boleh sharing bersama-sama. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Apa artinya? Saya persilakan. Silakan. Halo, Pak Jason. Selamat bergabung. Selamat bergabung. Ya. Ya. Gimana? Kira-kira bagaimana? Berarti menyalahgunakan gitu, menurutnya ya. Bagaimana? Menyalahgunakan gitu, menserongkan ini. Menserongkan. Iya ya, kalau umumnya
Kita membaca Serong itu kelihatannya adalah tidak lurus ya. Ya. Betul ya, Serong itu tidak lurus. Lalu kesannya adalah kerajaan sorga itu diserongkan, maksudnya tidak diluruskan begitu. Ya. Iya. Betul Pak Jason. Saya coba baca di tafsiran itu ditulis gini. Orang bisa berpikir bahwa mereka ini tidak punya hak atau keistimewaan apapun untuk masuk ke dalamnya. Sehingga mereka lebih tampak seperti kaum perusuh yang mengambil jalan pintas, jalan yang tidak benar dan memaksa sifatnya. Ketika anak-anak kerajaan diusir dari kerajaan itu, berdatanglah banyak orang dari timur dan barat memasukinya. Lalu terseronglah kerajaan itu. Oke. Ditulis seperti itu. Seakan-akan nggak benar jadinya ya. Iya. Saya mencoba melihat di dalam bahasa aslinya. Ya. Berterima kasih kepada Pak Hasan yang membuat interlinear. Ya, Pak Hasan membuat interlinear dengan tampilan dia menuliskan begini. Kelihatan ya di screen Bapak Ibu sekalian? Iya, jelas. Jelas ya? Nah, memang ini adalah bahasa Yunani. Ya. Tapi dia ada Pak Hasan juga menjelaskan diterjemahkan kata per kata. Ya. Di sini dikatakan ayat 12 bagian ini, sejak lalu masa Yohanes Pembaptis hingga sekarang kerajaan surga diserang dengan kekerasan atau berusaha keras masuk. Dan orang-orang yang keras atau tidak sabar berusaha menguasai atau berusaha menyerang dia. Menyerang dia itu maksudnya menyerang kerajaan surga ini. Jadi boleh dikatakan kalau diterjemahkan begini. Saya memperhatikan beberapa terjemahan bahasa lain. Ya. Tetapi yang paling saya rasa yang paling cocok adalah itu terjemahan bahasa Indonesia versi yang kedua. Ini beberapa terjemahan. Terjemahan lama mengatakan demikian. Maka daripada zaman Yohanes Pembaptis, Yahya Pembaptis, sampai sekarang ini, kerajaan surga sangatlah diserbu orang. Dan orang-orang yang menyerbu itu merebut akan dia. Jadi artinya adalah sejak itu, dari dulu sampai Yohanes Pembaptis, sampai sekarang ini, ya kerajaan surga itu orang-orang pikir dan menginginkan kerajaan surga. Lalu banyak orang yang ingin dan bahkan merebutnya. Lalu terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, sejak Yohanes mengabarkan beritanya sampai pada saat ini, umat Allah ditentang oleh orang-orang yang berusaha menguasainya dengan kekerasan. Terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru yang paling baru adalah sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang kerajaan surga diserbu dan orang yang menyerbunya mencoba merebutnya. Jadi dengan kata lain boleh dikatakan bahwa pada saat itu ada orang-orang yang memang tertarik dengan kerajaan surga. Banyak orang yang tertarik dengan kerajaan surga. Tapi di dalam ketertarikan mereka itu meresponi dengan berbagai-bagai macam sikap. Sikap-sikap yang bagaimana? Sikap-sikap seperti begini. Tafsiran Yohanes memberikan beberapa pengertian. Dikatakan yang pertama adalah orang yang dengan kekerasan suci berusaha mendapatkan kerajaan Allah. Meskipun harus menyangkal diri dengan hebat, dengan keras. Jadi orang ini benar-benar kokoh di dalam pendiriannya.
dengan kemampuannya untuk mendapatkan kerajaan Allah. Maksudnya begini, ada orang-orang tertentu yang ingin mendapatkan kerajaan Allah dengan kemampuannya sendiri. Seperti apa? Maksudnya, dia mengandalkan kehebatannya, dia mengandalkan kekudusan, kesuciannya, dia mengandalkan perilaku agamanya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah orang-orang yang dengan kehendak jahat berusaha menegakkan kerajaan dengan kekerasan senjata. Nah, kita tahu juga bahwa ada orang-orang tertentu pada zaman itu ingin sekali menegakkan kerajaan Allah dengan peperangan. Karena itu ada yang dinamakan, kalau kita mengingat murid Tuhan Yesus, ada satu yang bernama Simon orang Zelot. Nah, Zelot ini merupakan salah satu kelompok orang. Kelompok orang, mereka itu memberontak terhadap pemerintah Yunani, pemerintah Romawi pada saat itu. Untuk apa? Untuk mendapatkan kemerdekaan. Nah, jadi orang-orang ini ingin menegakkan kerajaan Allah, tetapi dengan cara pemberontakan, dengan cara kekerasan senjata. Lalu yang ketiga adalah dengan kuasa kejahatan, kekuasaan-kuasa yang jahat. Nah, orang-orang demikian adalah orang-orang yang benar-benar dikatakan mereka itu pendukung di bumi, tetapi dengan cara yang menghambat. Kalau kita lihat, ya mungkin kalau kita lihat seperti siapa? Kalau kita melihat seperti orang-orang yang selalu mencari cara untuk supaya kerajaan Allah itu tidak terjadi. Karena mereka terganggu kepentingannya. Itu yang dimaksudnya. Jadi orang-orang yang serong itu bukan dalam arti adalah mereka itu ingin sekali mewujudkan kerajaan Allah, tapi dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Oke, sampai begini, apakah mengerti akan poin ini? Khusus, kalau kerajaan Allah di sini memang dimaksud apa ya? Oke. Kerajaan Allah yang dimaksud di sini adalah ketika Tuhan Yesus mengajarkan adalah konteks kerajaan yang Tuhan Yesus maksudkan, yaitu di mana Allah yang berkuasa atas dunia ini. Khususnya kalau dalam konteks Yahudi adalah Allah yang berkuasa dalam konteks umat-umat pilihan, umat-umat Yahudi maksudnya di sana. Jadi kita tahu sejak perjanjian lama, sejak bangsa Israel dibuang ke Babel, maka orang-orang Yahudi mempunyai kerinduan bahwa kerajaan Israel ini boleh dipulihkan kembali. Nah, karena itu Yesaya, Yehezkiel, dan zaman nabi-nabi itu ada nubuat-nubuat tentang pemulihan kerajaan Israel yang dikatakan kerajaan Allah, di mana Mesias akan datang dan memulihkan kerajaan tersebut. Jadi di dalam konsep orang Yahudi, maka kerajaan Allah dan kerajaan Israel itu dicampur adukkan. Nah, konsepnya di sana. Sehingga ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah, kerajaan surga, mereka mencampur adukkan dengan kerajaan Israel yang sudah dipulihkan. Jadi itu yang mereka yang menjadi dasar pemikiran mereka. Karena itu mereka ingin sekali sebenarnya menegakkan kembali kerajaan Allah, tetapi dengan cara yaitu dengan cara-cara ada yang tidak benar, dengan cara-cara dengan kemampuan sendiri. Kalau dalam seperti orang Farisi, orang Saduki, mereka mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Sedangkan yang orang-orang yang berperang, mereka mengandalkan kekuatan senjata. Nah, itu maksudnya di sana. Jadi konsep kerajaan Allah mereka
tidak sesuai dengan konsep kerajaan yang Tuhan Yesus ajarkan. Sehingga disebut mereka menyerongkan. Kerajaan Allah itu diserongkan. Itu maksudnya. Oke. Semoga itu bisa menjawab. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, itu pertanyaan pertama. Lalu kita akan masuk dalam pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah, siapakah Yohanes Pembaptis? Apakah dia adalah Elia? Oke, kita akan membaca ayat 13 sampai 14. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang. Itu. Oke? Bagian firman Tuhan ini mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, Yohanes ialah Elia yang akan datang. Itu. Kita perlu mengetahui dulu. Kita perlu mengetahui terlebih dahulu konsep ada orang Yahudi tentang Elia yang akan datang. Ya. Ini berkaitan dengan nubuat-nubuat yang ada. Coba kita melihat Maleaki pasal yang keempat ayat yang kelima. Maleaki pasal yang keempat ayat kelima di sini dikatakan, sesungguhnya aku mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Jadi ini mengatakan sebuah nubuat bahwa nantinya akan datang yang namanya seorang utusan yang di sini dikatakan mengutus Nabi Elia sebelum hari Tuhan datang. Hari Tuhan datang itu kapan? Jadi diasosiasikan pada saat yang disebut sebagai kedatangan Mesias. Oke. Lalu kalau kita melihat Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius 17 ayat 10 sampai ayat yang ke-13 dikatakan. Jawab Yesus, memang Elia akan datang. Dan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian manusia akan menderita oleh mereka. Waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Jadi kalau kita melihat bagian di sini adalah kita mendapatkan bahwa orang-orang yang ada pada saat itu, Tuhan Yesus mengatakan bahwa sebelum dia datang, Elia datang terlebih dahulu. Tapi orang tidak mengenal mereka. Tapi dikatakan, setelah Tuhan Yesus mengajarkan, maka murid-murid Yesus itu mengerti bahwa yang dia maksud adalah Yohanes Pembaptis. Jadi sampai sejauh ini, apakah Yohanes Pembaptis adalah Elia? Kita mari melihat satu ayat lagi. Di dalam Yohanes 1 ayat 21 dikatakan, Yohanes, lalu mereka bertanya kepada Yohanes, kalau begitu siapakah engkau, Elia? Dan ia menjawab, bukan. Lalu ditanya, engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Jadi dengan demikian, Yohanes Pembaptis sendiri berkata bahwa ia bukan Elia. Oke, dengan demikian kita mendapatkan dua pernyataan yang berbeda. Di mana dikatakan dia itu Elia,
Tetapi Yohanes Pembaptis mengatakan dia bukan Elia. Dalam hal ini, kalau misalnya Yohanes Pembaptis adalah Elia, maka nanti orang-orang Kristen percaya akan reinkarnasi. Karena Elia kan sudah mati, tetapi bangkit lalu menjadi Yohanes. Tetapi, apakah itu betul? Tentu saja kita orang percaya jelas sekali mengatakan tidak. Hal itu tidak benar. Mengapa? Karena firman Tuhan mengatakan manusia itu mati satu kali. Dan setelah itu dia akan dihakimi. Jadi bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini? Tadi kita melihat satu bagian Alkitab di dalam Lukas pasal 1 ayat 17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pemikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Jadi dengan demikian bukan Elia, tetapi dalam hal ini adalah roh, maksudnya semangat, serta kuasa dari Elia yang ada di dalam Yohanes Pembaptis. Jadi dengan demikian, jelas sekali orang Kristen tidak mengakui reinkarnasi. Dalam hal ini Tuhan Yesus bukan mengatakan Elia itu bangkit dalam bentuk seperti Yohanes Pembaptis. Tetapi Tuhan Yesus ingin mengatakan semangat dari Elia, kuasa dari Elia, itu ada di dalam Yohanes Pembaptis. Itu maksudnya demikian. Jadi Tuhan Yesus katakan, engkau melihat, nubuat dikatakan Elia akan datang. Yohanes Pembaptis itulah Elia, yaitu di dalam roh dan di dalam kuasanya. Apa yang harus kamu lakukan? Ayat 14 mengatakan, jika kamu mau menerimanya. Ini menunjukkan bahwa ini adalah kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan kepada orang-orang pada saat itu. Tapi kamu mau menerima kebenaran itu atau tidak? Ini mengajarkan kepada kita bahwa sebenarnya sesuatu yang kita dengar, sesuatu yang kita rasa benar, itu belum tentu kita mau menerimanya. Belum tentu sebuah ajaran itu ketika diajarkan, kita mau menyetujui ajaran tersebut. Karena itu kita perlu menundukkan diri, kehendak dan kemauannya kita untuk menurutinya. Karena itu Tuhan Yesus lanjutkan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kata-kata ini seringkali dikatakan oleh Tuhan Yesus. Seringkali disampaikan oleh Tuhan Yesus. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saya mencatat beberapa ayat yang juga mengatakan hal yang sama. Di dalam Matius, Markus, Lukas, di mana Tuhan Yesus mengatakan itu. Mengatakan hal yang demikian. Jadi ketika dikatakan siapa yang mendengar, bertelinga, hendaklah ia mendengar. Menarik sekali. Bertelinga, hendaklah ia mendengar. Tuhan Yesus, Allah tidak menginginkan hal yang muluk-muluk. Ia ingin kita memanfaatkan dan mengembangkan dengan benar kemampuan kita. Karena itu dikatakan siapa yang bertelinga? Bukankah setiap kita bertelinga? Sehingga Tuhan Yesus katakan, maka ketika engkau bertelinga, maka engkau mendengar. Mendengar bukan asal mendengar, tetapi mendengar dengan baik, mendengar supaya benar-benar kita mengerti dan kita bisa menerima keadaan. Ini ketidaktahuan, ini note yang menarik, ketidaktahuan bukanlah disebabkan tidak mempunyai kuasa, melainkan memang tidak mempunyai keinginan. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita, kita merasakan kesusahan, kesulitan.
Tapi sebenarnya semua itu karena kita sendiri tidak mau berusaha dengan benar, berusaha dengan baik, sehingga semua itu menjadi terlewatkan dan sia-sia. Oke, penyampaian saya sampai saat ini dulu, sebelum kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Mungkin saat ini kita boleh sharing, saya persilakan. Oke, saya persilakan. Ada yang mau sharing atau ada yang mau bertanya? Ini waktunya tinggal 1 menit. Nanti mungkin saya akan undang kembali ya. Oke, sambil pikir dulu, saya stop dulu, nanti saya undang kembali. Ya? Baik, kita akan lanjutkan kembali akan pertemuan kita. Tadi rest sebentar. Sekarang, tadi Bu Priscilla, ada yang mau menanyakan tentang apa? Yang poin pertama tadi Pak, orang yang berkekerasan berkekerasan suci. Oke, orang yang berkekerasan suci. Itu maksudnya begini, Bu. Konteksnya adalah orang-orang ingin mendapatkan kerajaan Allah, ya. Saya contohkan seperti orang-orang ingin mendapatkan, kalau istilah kita mungkin ingin mendapatkan keselamatan, ya. Keselamatan atau ingin mendapatkan kebebasan itu, dia menggunakan cara-cara sendiri, seperti kekerasan kesucian itu maksudnya adalah dia mengandalkan perbuatan-perbuatan baiknya. Dia mengandalkan mungkin berpuasa, dia baik, ada istilah yang namanya dia itu menyesal diri, bertapa, ya, dan lain sebagainya. Mau mengandalkan tindakan keagamannya untuk mendapatkan yang disebut dengan kerajaan Allah ini. Ya. Bisa mengerti ya, Bu ya? Oke, terima kasih. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, Ana silakan. Tadi dijelaskan bahwa ketidaktahuan bukan karena tidak ada kuasa, tapi tidak ada keinginan. Berarti kan bukan karena apa ya? Bukan karena kuasa, tapi karena kita mau berusaha atau enggak, ya kan? Nah, yang saya tanyakan adalah bagaimana jika kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai goals yang baik, tapi rekan sekeliling kita itu enggak mendukung. Apakah itu termasuk dalam ketidaktahuan atau bagaimana? Sorry, maksudnya siapa yang tidak tahu gitu? Apakah rekan-rekan atau Ana sendiri? Rekan-rekan sih, maksud saya. Oke, iya. Dan bagaimana kalau menyikapi situasi seperti itu? Sedangkan kita sudah totalitas, kita kepingin memberikan yang terbaik, tapi sekeliling kita seakan kayak menolak, kayak gitu. Ya sebenarnya itulah tantangan kehidupan seorang percaya ya. Tadi kan dari ayat siapa yang bertelinga hendaknya dia mendengar. Jadi ini boleh dikatakan Tuhan memberikan telinga kepada kita. Tuhan memberikan telinga kepada kita untuk kita gunakan. Bagaimana kita menggunakannya? Tuhan Yesus mengingatkan. Jika engkau lihat Yohanes, dia itu adalah seorang yang membuka jalan, itu sudah dinubuatkan. Tetapi engkau tidak mau menerimanya. Nah, Tuhan Yesus katakan, siapa yang bertelinga hendaknya mendengar, mengingatkan kita. Sebenarnya di dalam pengajaran-pengajaran yang kita terima, kita harus mendengar dengan baik-baik, dan kita mau menerimanya.
Jangan sampai kita mempunyai telinga, tetapi telinga tidak kita gunakan dengan baik. Kalau di dalam dunia, mungkin di dalam dunia kita melakukan sesuatu, setiap orang misalnya mendapatkan pengajaran-pengajaran tentang kebenaran. Oke, dan setiap orang seharusnya tahu, tapi belum tentu orang mau melakukannya. Jadi konteksnya adalah dia bertelinga, tetapi tidak mendengar. Mendengar itu bukan berarti tuli, budek gitu, bukan. Tapi mendengar dalam hal ini adalah benar-benar mendengar dan melakukannya. Ya, tentunya begini, ada istilah kita adalah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya. Lalu yang lebih parah lagi katanya masuk telinga kanan, keluarnya telinga kanan, membal gitu. Jadi masuk, keluar lagi. Jadi sama sekali tidak ada fungsinya. Maksudnya di sana. Jadi mendengar, siapa bertelinga? Dengan kata lain, hendaknya menggunakan telinga itu sebaik-baiknya. Maksudnya di sana. Oke? Kalau dalam konteks kerja ya itu. Bukan berarti mereka tidak mengerti. Tetapi mereka sedang. Oke? Bisa diterima? Oke, Anas oke ya? Oke, ada lagi pertanyaan? Ada? Nah, ini waktu kita sekarang 6:41. Saya akan lanjutkan ya 4 ayat berikutnya. Oke, 4 ayat berikutnya kita akan masuk di dalam ayat yang 16 sampai ayat yang ke-17. Oke, mari kita perhatikan ayat-ayat ini. Kita akan memulai dengan ayat 16 dan ayat 17 terlebih dahulu. Ya. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu semuanya anak-anak, mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seluring bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Oke? Ayat ini. Pertama, yang ingin saya katakan, kira-kira ketika membaca bagian ini, apa yang menjadi kesan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian? Ayo silakan Anes. Kesannya udah diberitahu, tapi nggak mau taat. Kesannya Jadi kan diberitahu, tapi nggak mau taat. Jadi kan seumpama itu kayak kita memberitahu kepada anak-anak, tapi kan ya namanya anak-anak kan ada yang taat, terus ada juga yang bandel atau bagaimana seperti itu. Jadi anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Jadi kan seakan dia itu menolak kita memberitahu sedangkan mereka asik dengan dunianya sendiri. Oke. Terima kasih. Ada lagi? Oke. Dengan dirinya sendiri. Bagaimana, Pak Jason? Sikap cuek karena sibuk dengan dirinya sendiri. Sikap cuek karena dengan Sibuk dengan dirinya. Oke. nah, Ya, silakan. Itu aja ya. Oke. Memang ya, ketika ini adalah sebuah perumpamaan. Tuhan Yesus mengatakan, dengan apakah kuumpamakan angkatan ini? Ya, perumpamaan. Jadi sebuah perumpamaan tentang apa? Sebelum masuk itu, yang ingin saya tanyakan adalah,
Kira-kira kalau kita baca, apa yang dimaksud dengan siapakah angkatan ini? Angkatan ini siapa? Kira-kira bagaimana jawabannya? Imam-imam. Manusia, Jelas. manusia dengan segala kedegilan hatinya. Betul. Manusia. Imam-imam ala Taurat Nabi yang pada zaman itu. Imam-imam Taurat Nabi ya. Oke, generasi Israel pada saat itu. Oke, ada beberapa pandangan. Ya. Yang pertama adalah kalau mengacu pada ayat 12, maka itu dimaksudkan adalah mereka yang hidup pada zaman Yohanes Pembaptis dan Yesus. Ya, di dalam ayat 12, di dalam Matius 11, ayat 12 itu dikatakan demikian. Yang sudah kita bahas. Sejak tampil Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Berarti adalah orang-orang pada zaman itu, angkatan tersebut. Ya. Tapi apakah angkatan itu, semua orang-orang itu, maksudnya semuanya itu adalah demikian? Tidak. Karena kalau kita membaca di dalam Injil Lukas, di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat 29 sampai 30, jelas sekali di sana Yesus berbicara tentang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya, saya nggak mencatat, tetapi saya akan membacanya. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah. Karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka. Karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Ayat 31 adalah ayat yang bagian yang kita baca. Kata Yesus, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Dan dengan apakah mereka itu sama. Nah, itu latar belakangnya. Jadi kalau melihat bagian ini, memang kemungkinannya ada dua. Kemungkinan ada orang-orang yang ada pada saat itu. Tapi sebenarnya lebih spesifik adalah ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Terima kasih teman-teman untuk responnya. Lalu kalau kita kembali melihat perumpamaan Tuhan Yesus itu tentang apa? Itu dikatakan ada dua kelompok anak-anak, mereka duduk-duduk di pasar. Lalu satu kelompok itu mengajak kelompok lain untuk bermain. Tapi kelompok yang lain itu tidak mau. Jadi Tuhan Yesus katakan, pertama mereka diajak tentang bermain, memainkan musik. Itu adalah tentang sukacita. Biasanya ya, tradisi orang-orang Israel itu ketika seseorang menikah, itu ada permainan musiknya. Kalau kita ingat perumpamaan Tuhan Yesus tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh ya. Ya, mereka itu adalah ketika pengantinnya datang, maka itu ramai sekali, ada alat-alat musik yang dimainkan. Jadi ketika disuruh, oke, kita memainkan musik. Tapi mereka tidak mau, mereka menolaknya. Lalu yang kedua dikatakan, kemudian diajak main tentang perkabungan, kesedihan. Mereka juga tidak mau. Jadi seakan-akan anak-anak ini adalah, anak-anak kelompok yang kedua ini adalah anak-anak yang merajuk. Maksudnya tidak mau ikut, menolak semua yang ditawarkan kepada mereka. Jadi itu maksud dari perumpamaan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus ingin menggambarkan orang-orang itu, ya, khususnya orang Farisi dan pemungut cukai, mereka itu adalah orang yang memang tidak mau ikut mengambil bagian di dalam hal ini. Jadi pertanyaan, mengambil bagian di dalam hal apa?
apa yang mereka tolak. Maka kita akan melihat di dalam Matius pasal 11 ayat 18 sampai 19. Tuhan Yesus ingin menjelaskan tentang apa yang Yohanes lakukan dan apa yang dia lakukan. Ayat 18 mengatakan, karena Yohanes datang, ia tidak makan, tidak minum. Mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Itu yang mereka katakan. Tapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Jadi Tuhan Yesus ingin mengatakan begini, kelompok orang-orang yang menolak ini adalah kelompok orang yang memang tidak mau menerima tentang kebenaran. Dikatakan, Yohanes Pembaptis datang. Dia hanya makan atau minum tertentu saja. Tahu Yohanes Pembaptis dikatakan dia makan madu hutan. Ya, dia minum madu hutan dan makan belalang. Lalu orang-orang Farisi mengatakan, ia kerasukan setan. Tidak mau menerima kebenaran yang diberitakan. Lalu Tuhan Yesus ketika datang, Tuhan Yesus caranya berbeda. Tuhan Yesus makan, Tuhan Yesus minum. Lalu orang-orang Farisi dan ahli Taurat mengatakan, ia pelahap dan peminum. Ia adalah sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Jadi dengan demikian, tidak ada yang benar di mata orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Jadi tujuan mereka itu bukan kebenaran, tetapi adalah tidak mau menerima apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Karena itu Tuhan Yesus membandingkan ketika disuruh main musik, bahagia, sukacita, mereka mengkritik. Ketika disuruh berduka, mereka juga mengkritik, tidak mau mengikutinya. Tapi Tuhan Yesus tutup dengan pernyataan ini, tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Dengan kata lain, kebenaran itu tidak bisa ditutup-tutupi. Kebenaran itu nyata oleh kebenaran itu sendiri. Orang Farisi ahli Taurat tidak mau menerima kebenaran firman Tuhan, baik yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis atau Yesus. Mereka memiliki banyak alasan untuk menolaknya. Tapi kebenaran firman Allah terbukti dari orang-orang yang mau menerima firman itu. Jadi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Perbuatannya apa? Hikmat itu sendiri. Karena itu kita harus menyadari orang Farisi memiliki alasan menolak baik Yohanes Pembaptis maupun Tuhan Yesus. Kita jangan sampai masuk ke dalam liang yang sama. Karena diri kita sendiri, kita menolak akan kebenaran firman Tuhan. Demikian sharingnya hari ini. Mungkin ada di antara kita yang mau sharing, saya persilakan. Oke. Ini ada dari Pak Jason. Oke, penguasa orang Sunda kepada Yohanes yang ditolak oleh ahli-ahli Taurat, mereka mendahului. Oke, ya, ada satu kenyataan yang baik bahwa memang Tuhan Yesus sendiri mengatakan dia datang bukan untuk mencari orang sehat, ya, tapi orang yang sakit, orang-orang yang ditolak oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tapi celakanya adalah ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu bukan hanya menolak perempuan sundal, pemungut cukai,
Tapi mereka juga menolak orang yang mengajarkan kebenaran itu. Yaitu mereka menolak baik Yohanes Pembaptis maupun menolak Tuhan Yesus. Jadi boleh dikatakan mereka hanya menerima yang bisa segolongan dengan mereka. Tetapi yang tidak segolongan, maka mereka tidak mau menerimanya. Segolongan dalam hal ini bukan kebenaran ya, bukan kebenaran. Kita harus bersama dengan orang-orang yang menjunjung tinggi kebenaran. Itu penting sekali. Ya. Seperti yang dikatakan, orang mengatakan adalah kita mengasihi orang berdosa, tetapi kita tidak mengasihi dosa. Itu harus dibedakan. Tuhan Yesus menerima perempuan sundal, Tuhan Yesus menerima pemungut cukai. Ya, tetapi Tuhan Yesus bukan menerima dosa-dosa mereka. Tuhan Yesus menerima orangnya. Jika mereka bertobat, Tuhan Yesus membawa mereka kembali. Demikian juga dengan kita. Jangan sampai kita seperti ahli Taurat orang Farisi. Kita juga harus mengasihi orang-orang yang berdosa. Tapi bukan mengasihi dosanya. Dosa tetap ditegur, dosa tetap tidak diterima. Tapi jangan karena dosa, maka orang tersebut tidak kita terima. Oke, itu sharingnya. Mungkin ada lagi komentar, saya persilakan. Musuh, kira-kira refleksinya untuk kita apa, Musuh? Oke, refleksinya untuk kita adalah beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan begini. Bagi kita, setiap kita itu punya konsep atau cara pandang tersendiri. Oke. Kita perlu selalu menguji cara pandang kita itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Kita perlu membuka diri. Jangan sampai kita menutup diri dengan kebenaran kita, lalu pada saat kebenaran yang sejati datang, kita tidak bisa menerimanya. Contohnya begini. Contohnya, kadang-kadang kita bisa memiliki pandangan-pandangan tertentu, pandangan-pandangan tertentu di dalam kehidupan kita. Pandangan itu jangan sampai membutakan kita, sehingga orang mengatakan apapun juga kita tidak mau menerimanya. Itu bisa terjadi. Ya, saya kalau contoh yang saya pikirkan begini. Kadang-kadang kita memiliki sikap atau cara. Ya. Sikap atau cara begini. Kebiasaan-kebiasaan. Gosok gigi dulu atau makan dulu. Itu contoh yang simpel. Gosok gigi dulu atau makan dulu. Kadang-kadang itu bisa menjadi masalah. Masalah adalah karena kebiasaan itu, kita menggunakan kebiasaan itu sebagai kebenaran dan kita menyalahkan orang lain. Oke, bisa tangkap poin saya? Nah, bagi saya adalah saya punya kebiasaan adalah setelah makan baru sikat gigi. Itu kebiasaan saya. Nah, lalu itu apakah kebenaran? Bukan kebenaran sebenarnya. Ada orang yang punya kebiasaan gosok gigi dulu baru makan. Nah, itu tidak bisa menyalahkan. Itu contoh kehidupan sehari-hari. Contoh di dalam keagamaan adalah kita akan melihat begini. Mungkin ada kebiasaan-kebiasaan. Contohnya begini. Ya, kita dalam perdebatan dulu gini. Beribadah boleh atau tidak boleh pakai band. Itu terus-menerus menjadi masalah di dalam gereja-gereja tertentu. Ya. Dengan bermacam-macam dalil. Boleh atau tidak, itu dipermasalahkan. Tapi kita harus, tapi bersyukur sekarang gereja-gereja sudah lebih terbuka. Ya, melihat hal itu. Melihat hal itu, sehingga tidak kaku lagi. Kebenaran itu apakah menjadi sebuah kebenaran yang mutlak atau tidak. Tidak lagi.
Jadi pakai band oke, nggak pakai band juga oke, nggak masalah. Itu salah satu contohnya. Mungkin teman-teman yang lain ada aplikasi-aplikasi, saya persilahkan. Saya membaca sebuah ulasan, dia katakan begini, kalau ini Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis kan seperti hamba Tuhan yang mengajarkan kebenaran. Jadi hamba Tuhan itu nggak mudah katanya. Nggak mudah. Mudahnya adalah kalau mengajar, kalau berkhotbah selalu dikritik. Khotbah terlalu panjang, dibilang sangat sekali cerewet. Terlalu pendek, dibilang tidak ada persiapan. Kalau khotbah yang ringan-ringan, dibilangnya itu tidak ada pengetahuan. Tetapi kalau khotbah terlalu sukar, dikatakan bahwa itu khotbah bukan untuk mereka. Jadi ada orang-orang tertentu yang datang, yang mendengarkan firman Tuhan itu tidak berguna untuk dia. Yang ada adalah semua masalah-masalah, kritikan, dan lain sebagainya. Jadi sepanjang mendengarkan khotbah ibadah, dia hanya mengkritik Tuhan saja. Jadi sama dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Ketika mereka datang kepada Yohanes, mereka bukan mau mencari kebenaran, bukan. Tetapi mau mencari kelemahan. Ketika mereka datang kepada Tuhan Yesus, mereka bukan mau mendengarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Tapi mereka mencari celah di mana kelemahan-kelemahan Tuhan Yesus bisa dikritik. Bahkan kita melihat yang terakhir mereka mencari cara untuk membunuh Tuhan Yesus. Ya, jangan sampai kita demikian. Ya, terbuka untuk kebenaran. Apalagi kalau kebenaran firman Tuhan. Oke, itu. Berarti mesti kalau kita untuk pelayanan, kita juga punya cara yang seperti itu, Muse. Jadi misalnya pelayanan kita dikritik orang, ya mungkin kita harus berbenah diri atau bagaimana, Muse? Betul. Ketika segala sesuatu adalah ini, selalu dikatakan adalah kita ketika menerima kritikan, maka yang pertama ya kita harus melihat, mengevaluasi ya. Harus mengevaluasi. Lalu yang kedua adalah kita juga jangan seperti setiap kali orang kritik kita, maka kita anggap, oh itu udah betul. Nah itu juga nggak benar ya. Jadi kita harus evaluasi, kalau benar maka kita berubah, kalau tidak, ya udah. Gitu. Ya udah. Maksudnya jangan sampai jatuh dalam dua sisi. Ada orang yang ketika diberikan masukan itu tidak mau terima. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah orang yang diberikan masukan, dia nggak mau tahu, pokoknya apapun di ngomongin, oke, terima saja. Nah, itu juga merupakan hal yang salah. Ya, kita harus menerima, kita harus menguji, dan bahkan kalau benar, maka kita harus memperbaiki diri. Motivasi adalah mau belajar, mau mendengarkan. Itu. Ahli Taurat, orang Farisi, ketemu Yohanes Pembaptis, ketemu Tuhan Yesus, motivasi mereka bukan untuk belajar. Ya. Oke, itu dari saya. Atau dengan kata lain, Muse, fokusnya kita kepada Tuhan ya. Dalam Fokus pada pelayanan. Tuhan, pada kebenaran Tuhan. Iya. Ya. Cek Muse. Sama-sama, oke. Oke, ini waktunya juga udah sebenarnya udah selesai, udah jam 7 lewat. Kita mau persekutuan doa sebenarnya. Ya, oke, kita akhiri dulu sesi kita hari ini. Untuk minggu depan mungkin kalau ada pertanyaan, kita boleh saja nanti minggu depan kita tanyakan, kita sharing, kita berbagi berkat lagi. Oke? Boleh usul, Muse. Bagaimana? Untuk yang minggu akan datang sekalian sama persekutuan doanya di Zoom aja. Oh, persekutuan doa di Zoom.
Wah, kita agak Ya, kan waktunya yang susah ini. Karena kita harus keluar masuk kembali. Ya, ini udah diingatkan tinggal 7 menit. Saya nggak tahu teman-teman setuju, saya sih nggak masalah. Kita cuma nanti setelah selesai, kita buka lagi satu ruangan yang baru. Ya. Oh, teman-teman yang lain bagaimana? Nanti kita coba. berarti kita harus langganan musuh itu musuh. Iya, langganan ya kita ya. Oke, Iya. nanti ya. Kalau memang teman-teman mau, saya setuju. Iya. Kalau memang kita perlu mengeluarkan biaya ini untuk apa? Untuk kita persekutuan bersama-sama. Kalau memang mau, boleh saja. Apa kita tunggu pesertanya di atas 10 aja musuh. Gitu ya. Nggak apa-apa. Kita 6, 7 aja juga nggak apa-apa. Yesus katakan, bahwa 1 ekor domba aja nggak apa-apa. Ya. ID bisa sama musuh itu. Jadi tidak Apanya? perlu lain. ID-nya bisa sama terus. Sama ID-nya terus, tetap betul. sama terus. Iya, betul. Ya, tapi saya pakai generate, maksudnya dia random. Nah, nanti selanjutnya kita satu ID yang sama aja. Ya, Ya. oke. Thank you. Oke, selesai musuh. Kita selesai dalam doa dulu ya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami kemampuan. Dan Tuhan, biarlah apa yang kami miliki, itu boleh kami gunakan untuk memuliakan Engkau. Demikian juga Tuhan mengembangkan diri kami dengan terus belajar. Tuhan, kami banyak keterbatasan. Karena itu kami mohon Roh Kudus-Mu yang menolong kami, sehingga kami boleh semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan untuk kehidupan kami selanjutnya. Pimpin kami Tuhan, agar kami boleh terus berubah, agar kami juga tahu bahwa apa yang harus kami lakukan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, berkati untuk Patris dan Bu Priscilla, berkati juga untuk Agnes, berkati untuk Pak Jason, Pak Dendi, dan Pak Yusuf. Berkati keluarga mereka. Kami berdoa Tuhan untuk kegiatan kami selanjutnya, mohon pimpinan-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, sampai ketemu. Tuhan memberkati ya semua dan berkati.